Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kembali kita selalu mengajak agar senantiasa kembali kepada Allah. Fafirru ilallah. Ketika kita merasa hidup dalam kebosanan, kejenuhan, kita merasa galau, kadang kita merasa seolah-olah hidup kita tidak punya arti. Maka dikala itu ketahuilah, hati Anda, jiwa Anda dalam keadaan gersang. Diri yang dia haus akan siraman rohani, yang membutuhkan kiranya nutrisi di hati membuat kita semakin mantap untuk menjalani hidup kita. Ya, tentu kita mengucapkan senantiasa puja dan puji syukur kita kepada Allah yang masih menitipkan kepada kita nilai-nilai kebaikan, hidayah, yang kiranya itu adalah nikmat yang paling besar, nikmat yang luar biasa untuk kita syukuri bersama, yang membuat kita masih mau duduk dan meluangkan sedikit waktu untuk menuntut ilmu, untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan, atau juga menempel segala hal-hal buruk yang kita lakukan. Atbi'is sayya bil hasanah tampuha. Iringilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baikmu, niscaya dia akan menghapusnya. Ya, kita berharap seberapa banyak pendosa yang kita telah lakukan, Allah masih memberikan kesempatan untuk kita bertaubat kepadanya, kesempatan untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, melalui menuntut ilmu, majelis ilmu, kita berharap itu diantara cara-cara usaha kita untuk bisa mendapatkan kemudahan menuju surganya Allah. Ya, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sakhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia bersusah payah meluangkan, mengorbankan waktunya, usahanya, hartanya dalam berjalan menuntut ilmu, maka itu adalah diantara usahanya untuk memudahkan jalannya menuju surga. Nah, saat ini kita melakukannya, dan semoga Allah istiqomahkan kaki-kaki kita untuk tetap dalam menuntut ilmu sampai kapanpun itu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam acara kita di Nu'min Sa'ah, kali ini kita akan membahas suatu perkara yang amat sangat penting untuk kita ketahui bersama dan untuk kita selalu menjaganya. Ya, ini adalah perkara yang sangat asas dan membuat seseorang termasuk hambanya Allah atau bukan, pembeda. Dan dia menjadi perkara yang menjadi pintu seseorang untuk masuk ke dalam Islam. Ya, dialah iman, dialah keyakinan, akidah. Ya, kita tahu
berbicara masalah iman, dia memiliki rukun-rukun iman yang kita semua sudah tahu. Kita sudah belajar dari kita usia kecil, dari kita masih belajar di tingkatan SD, ibtidaiyah, kita sudah dikasih tahu apa itu rukun-rukun iman. Namun ilmu tersebut tidak hanya sekedar tahu, harus dengan aplikasi. Seseorang dikatakan dia beriman, seseorang dikatakan dia memiliki akidah, memiliki keyakinan dalam agamanya. Ketika apa? Ketiga perkara itu bisa sejalan. Lisannya mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hatinya meyakini dengan penuh keyakinan kalimat tersebut, kalimat syahadat yang setiap harinya kita ulang-ulang dalam sholat kita. Dan di sana punya konsekuensi ucapan tersebut, bukan hanya sekedar ucapan yang hanya sekedar lewat, tidak. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Ketika kita bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selain Allah, tiada zat ilah yang berhak diibadahi selain Allah, maka ada ketentuan-ketentuan yang harus kita perhatikan. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita berbicara tentang bagaimana butuhnya kita, pentingnya akidah iman itu untuk diri kita. Karena ketika berbicara tentang suatu perkara, amalan, perbuatan, keyakinan, ada orang-orang yang dia berharap apa yang didapatkan dari ketika seseorang itu meyakini Allah itu adalah zat yang dia sembah semata, tidak ada yang lain. Apa yang dia dapatkan? Maka ada perkara-perkara, hal-hal, poin-poin yang bisa dirasakan, didapatkan manisnya hal tersebut bagi orang yang memiliki akidah, keyakinan yang kokoh, teguh. Apa saja, insyaallah kita akan bahas nantinya setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali materi kita. Di Nu'min Sa'ah kali ini kita membahas tentang betapa pentingnya akidah, keyakinan, keimanan kepada Allah bagi hidup seorang muslim. Ya, kita mungkin dapati ada orang-orang yang mereka lemah dari segi akidahnya, keyakinannya, keimanannya kepada Allah. Sehingga ketika dia diterpa masalah, dia gampang galau, buyar, gampang dia jatuh kepada perkara-perkara yang buruk. Bahkan tidak jarang orang tersebut mengorbankan atau juga menghilangkan nyawanya atau bunuh diri. Hanya karena apa? Karena dia merasa tidak mampu, tidak sanggup, dan dia tidak yakin. Ya, kita katakan orang-orang seperti ini orang-orang yang tidak yakin dengan Allah sebagai Tuhannya. Padahal jelas dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas itu sendiri dikatakan Allahus Samad, Allah tempat kita bergantung. Nah, ketika seseorang itu memiliki keyakinan sepenuhnya kepada Allah, dia mengucapkan kalimat Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka semuanya kecil di hadapannya, maka semuanya mudah dia jalani, mudah baginya melalui hal-hal tersebut, karena dia yakin ini semua adalah ketentuan Allah, ini semua adalah takdirnya Allah. Dia sebagai hambanya hanya memiliki dua sikap, menerima, berusaha, atau malah sebaliknya. Kalau pilihannya baik,
maka dia akan mendapatkan kebaikan. Tapi kalau pilihannya buruk, maka itu kembali pada dirinya. Dia akan mendapatkan kerugian. Ketika seseorang telah yakin dengan apa yang telah Allah janjikan untuknya, dan yakin dengan beriman dengan qadarullah, takdirnya Allah, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk, maka dia lebih merasa ikhlas, bisa menerima, bisa keluar dari lisannya ketika datang musibah yang menimpanya, kehilangan orang yang dia cintai. Dia mengatakan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, orang yang memiliki keyakinan, akidah yang lurus, yang kuatlah yang dia bisa bersabar ketika datang musibah kepadanya. Innamas sabru inda sadamatil ula. Sabar itu adalah ketika hentakan yang pertama kali menerpanya. Ya. Dan dia bisa bersabar. Dan dia bisa kuat karena dia memiliki keyakinan yang besar. Karena dia beriman dengan apa yang Allah sampaikan dalam surat cintanya, dalam Al-Quran. Dia yakin dengan sepenuh keyakinan bahwasanya hidupnya di dunia itu hanya sebentar. Hidupnya di dunia hanya untuk ujian. Hidupnya di dunia hanya sekedar untuk mengumpulkan bekalnya di akhirat. Sebentar. Musafir yang akan berlalu, yang dia hanya berada singgah sebentar di bawah pohonan yang rindang untuk mengambil rehatnya, kemudian dia akan lanjut lagi perjalanannya. Nah, orang yang memiliki akidah yang kuat, yang lurus, yang benar, tidak ada keraguan dalam hatinya. Tidak ada sesuatu yang membuat dia menjadi putus asa. Di sini peran penting ketika akidah, keyakinan itu menghujam kuat di dalam hati kita. Maka semua terasa mudah. Semuanya terasa berjalan dengan begitunya. Karena dia mencari ridhonya Allah. Dan dia bisa melalui segala sesuatunya dengan kemudahan tersebut. Bukankah jelas Allah katakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan makhraja, jalan keluar baginya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu fi amrihi yusra. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, Allah buat urusannya mudah. Nah, adapun kalau kita dapati kesulitan dalam hidup kita, karena tidak yakinnya kita dengan apa yang Allah janjikan, maka itu akan dibuat makin sulit. Ketika seseorang dia bergantung kepada Allah, maka Allah akan urus, Allah mudahkan urusannya. Tapi ketika manusia itu bergantung dengan manusia, maka Allah buat dia bergantung dan Allah persulit urusannya. Ini poin yang harus kita garis bawahi. Maka jadikan keyakinan itu benar adanya hanya kepada Allah. Yakin bahwasanya Allah lah yang memberikan pertolongan. Ini banyak terjadi. Kisah-kisah yang mungkin bisa kita lihat, bisa kita dengar, yang disampaikan oleh ustaz-ustaz kita. Bagaimana seseorang itu ketika dia keyakinannya penuh kepada Allah, Allah permudah urusannya. Ketika dia benar-benar Allah akan menolongnya, yakin dia Allah dengan menolong, dia akan ditolong. Kisah seorang sahabat yang kita tahu, ada seorang sahabat Ansor yang dia ketika melakukan perjalanan ke Irak, di tengah jalan dia dibegal kalau bahasa kita sekarang. Dia dicegat oleh perompak. Yang perompak ini sangat sadis, terkenal kesadisannya. Yang dia bukan hanya mengambil harta, tapi juga dia membunuh. Ya, ambil hartanya lalu dia bunuh orangnya.
Maka ketika dia dicegah oleh perompak ini, katakan serahkan hartamu dan kau akan kubunuh. Maka dikatakan oleh sahabat Ansor ini, dia mengatakan, ambillah hartaku, tapi untuk apa kau bunuh aku? Tidak, dia katakan, aku tetap akan membunuhmu. Kalau begitu, berikan aku kesempatan untuk terlebih dahulu sholat. Maka dia kasih kesempatan, ini silakan sholat. Maka dia sholat. Ketika dia sholat, dalam sholatnya dia betul-betul khusyuk karena dia tahu dia akan mati. Kemudian dia minta kepada Robnya, dia berdoa kepada Robnya agar diberikan pertolongan. Nah, apa yang terjadi? Insyaallah kita akan lanjutkan kaum muslimin setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali kisah seorang sahabat Ansor yang dia melakukan perjalanan ke Irak, dan di tengah perjalanan dia dijegat ya, atau dibegal kalau kita katakan, dia dirampok dan dia akan dibunuh, diambil hartanya dan dia dibunuh. Itu yang akan terjadi. Namun karena dia diberi kesempatan oleh perampok ini untuk sholat, dia bersolat. Ketika dia sholat, dia ucapkan kalimat-kalimat pujian kepada Allah. Kemudian dia berdoa, ya Allah yang menguasai ars yang agung, yang menolong hamba-hambanya ketika membutuhkan pertolongan. Dia meminta dalam sholatnya, ya Allah tolonglah aku, hancurkan para penjahat ini. Dia berdoa sekali. Kemudian dia ulang lagi doanya dengan doa yang lebih dahsyat lagi. Intinya dia meminta agar Allah menolongnya dalam keadaan kritis ini. Maka ketika selesai dia dari doanya, dari sholatnya, dia buka matanya. Dia lihat pemandangan yang luar biasa. Dia saksikan para perampok ini semuanya telah mati, terbujur kaku. Kiranya ada seorang laki-laki mengendarai kuda dengan pedangnya yang tajam terhunus, yang telah membunuh mereka semua. Maka dia berusaha mengejar laki-laki. Dia tarik, dia pegang, dia tanya, demi Allah, katakan siapa engkau? Maka laki-laki itu mengatakan, sesungguhnya ketika engkau berdoa kepada Allah dengan doa yang pertama kali, permintaanmu itu disampaikan kepada para malaikat penduduk langit pertama. Lalu engkau menambahkan doa yang kedua. Maka diambil doa tersebut, diletakkan ke langit yang kedua. Dan engkau mengulangi selama yang ketiga kali meminta doa tersebut, diambil lalu diberikan ke langit ketiga. Dan engkau mengulangi sampai 4 kali, sampailah ke langit keempat, dan aku meminta kepada Allah agar mengizinkanku turun ke bumi untuk menolongmu. Ya, aku adalah malaikat penjaga langit keempat. Allahu Akbar. Coba lihat, ketika seorang hamba memiliki keyakinan yang besar kepada Allah, dia yakin Allah akan memberikan pertolongan, maka pertolongan tersebut akan datang kepadanya. Pertolongan tersebut yang tanpa disangka-sangka, bahkan turun dari langit yang para malaikat yang Allah utus. Ketika manusia yang tidak mungkin lagi memberikan pertolongan, Allah buat jalannya. Maka ini benar, jelas sebagai bukti betapa besarnya keagungan Allah. Dan ketika ini adalah bukti ketika seorang hamba memiliki keyakinan yang kuat. Ini yang terjadi, yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ketika peperangan melawan Romawi, yang mereka harus melewati sungai, atau katakan di sana adalah lautan, musuh di seberang, dan mereka tidak memiliki kapal untuk menyeberang.
Maka dengan keyakinan yang kuat dia berdoa kepada Allah. Lalu dia perintahkan kepada pasukannya untuk jalan menyeberangi lautan tersebut dengan mengendarai kendaraannya. Kuda ada yang berjalan kaki dan lain sebagainya. Cuma lihat ajaibnya keyakinan. Ketika seseorang memiliki akidah yang kuat, memiliki keyakinan yang kokoh, maka apapun bisa dia jalani, apapun bisa dia lewati, apapun bisa dia hadapi. Masih ada kisah lainnya. Kalau itu adalah di kalangan sahabat yang mungkin mereka adalah orang-orang yang melihat, menyaksikan langsung dengan mata kepalanya mukjizat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu banyak. Tentu mereka memiliki keyakinan yang kuat, iman yang kokoh. Nah, ada yang terjadi mungkin di zaman kita, yang dia terjadi di Amerika. Ada seorang yang kisahnya banyak dinukilkan oleh ulama-ulama Saudi. Kisah nyata yang dihadapi. Dia adalah seorang muslimah yang istiqomah menjaga hijab. Suatu hari dia harus melewati suatu tempat di malam hari, karena dia pulang dari belajar atau kuliahnya. Dia harus melewati suatu gang, yang gang itu terkenal sering terjadi kejahatan di sana. Ada anak muda berandalan yang selalu menangkapi wanita yang lewat lalu melakukan perbuatan keji kepadanya. Nah, wanita ini sudah melihat ada dua orang yang sedang menunggunya, yang kiranya akan bersiap-siap menangkapnya dan mengoper ke gudang ke dalam untuk dieksekusi oleh laki-laki atau kumpulan yang lebih banyak lagi berandalan tersebut. Maka melihat hal tersebut, dia berdoa. Dia berdoa dalam hatinya, dia meminta, ya Allah, selama ini aku telah menjaga kehormatanku. Maka dengannya aku meminta kepadamu agar menjaganya untukku. Maka apa yang terjadi? Dia lihat anak muda berandalan ini semuanya tertunduk dan tidak melakukan kejahatan, tidak menangkapnya. Awalnya dia heran. Lalu dia lewati, ketika itu dia jumpa pos polisi, dia laporkan. Akhirnya polisi bergerak menangkap semua orang di situ. Lalu ketika ditangkap, wanita ini heran, penasaran. Kenapa dia tidak ditangkap atau mereka nggak melakukan kejahatan kepadanya? Maka laki-laki itu semua mengatakan, kami tidak melakukannya karena kami melihat di sampingmu, sisi kanan kirimu, ada laki-laki yang besar dengan pakaian yang putih yang menjaga dan membuat kami takut untuk melakukan kejahatan padamu. Allahu Akbar. Dengar pernyataan tersebut, dia semakin yakin bahwasanya pertolongan Allah itu jelas. Ketika seseorang benar-benar yakin dengan Rabb-nya, maka seluruh urusannya dipermudah. Maka dia mendapatkan ketenangan di hatinya, mendapatkan sesuatu yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang memiliki akidah, keyakinan yang lemah kepada Allah. Ya, mudah-mudahan Allah selalu senantiasa menjaga kita istiqomah untuk meyakini dan benar-benar memantapkan kita dengan akidah, dengan keyakinan kita sampai ajal menjemput kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.